Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih hati kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin umat manusia, sang pembawa cahaya, penuntun dari gelap menuju terang, beserta keluarga dan para sahabat beliau yang mulia. Sahabat cahaya guru yang dirahmati dan dicintai Allah. Dalam hidup ini, siapa yang tak ingin rezekinya lapang, hatinya tenang, dan usahanya lancar? Kita semua tentu menginginkan hidup yang berkah, penuh kelimpahan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, tidak semua orang berjalan di jalan yang mudah. Ada yang diuji dengan kekurangan, ada pula yang diberi kelapangan. Rezeki datang dengan cara yang berbeda-beda, dan semua itu bukan tanpa sebab, melainkan sebagai bentuk kasih sayang dan pengaturan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, dalam Islam, rezeki bukan hanya uang atau harta. Nafas yang kita hirup, tubuh yang sehat, keluarga yang harmonis, anak-anak yang soleh, bahkan ketenangan hati, itu semua adalah bentuk rezeki yang tak ternilai. Rezeki adalah anugerah Allah, namun kita juga dituntut untuk berikhtiar. Ikhtiar duniawi seperti bekerja, berdagang, menuntut ilmu, semua penting. Namun, ada ikhtiar ruhani yang tak boleh ditinggalkan, yaitu berzikir dan berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah adalah zikir. Zikir adalah bentuk penghambaan dan komunikasi spiritual antara seorang hamba dengan Robnya. Zikir bukan hanya diucap di lisan, tapi juga ditanamkan dalam hati. Dari sanalah segala keberkahan bermula. Dan kabar gembiranya, ada zikir-zikir tertentu yang sangat disukai Allah, dan bila kita amalkan dengan penuh keyakinan dan istiqomah, insya Allah hidup kita akan dipenuhi dengan limpahan rezeki dan keberkahan. Salah satu amalan luar biasa yang diijazahkan secara umum kepada kaum muslimin, khususnya di Indonesia, datang dari seorang ulama besar asal Hadramaut Yaman, yaitu As-Sayyid Al-Habib Umar bin Hafiz. Beliau adalah seorang wali Allah yang mengabdikan hidupnya untuk menghidupkan ilmu dan zikir. Dalam banyak ceramahnya, beliau menekankan pentingnya zikir yang konsisten sebagai kunci pembuka pintu-pintu keberkahan, khususnya dalam hal rezeki. Dan yang luar biasa, beliau memberikan ijazah umum, artinya siapa saja boleh mengamalkan zikir ini. Tidak harus datang langsung ke Yaman, tidak perlu izin khusus, cukup niat yang tulus dan hati yang yakin. Insya Allah Allah akan bukakan jalan kebaikan. Nah sahabat cahaya guru, sekarang mari kita simak dan catat dengan baik tata cara zikir yang diijazahkan ini. Sebaiknya sahabat menyiapkan catatan agar bisa diulang-ulang dan diamalkan setiap hari. Zikir pertama, setelah sholat subuh, asar, dan maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatah, Ya Rozak, Ya Kafi, Ya Mugni. Dibaca 3 kali setelah subuh, asar, dan maghrib. Artinya, wahai Allah yang maha membuka segala pintu, maha pemberi rezeki, maha mencukupi, dan maha memberi kekayaan. Zikir ini penuh dengan kekuatan maknawi. Kita memohon kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rezeki, dicukupkan segala kebutuhan hidup,
dan dijauhkan dari kekurangan. Bayangkan sahabat, jika zikir ini kita baca dengan sepenuh hati setelah 3 waktu salat tadi, itu artinya kita sedang membuka 3 gerbang besar keberkahan dalam satu hari. Luar biasa, bukan? Zikir kedua, setelah sholat zuhur. Bismillahirrohmanirrohim. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Dibaca minimal 3 kali setelah zuhur. Artinya, tiada Tuhan selain Allah, Raja yang maha benar dan nyata. Kalimat tauhid ini adalah pengakuan penuh bahwa hanya Allah lah pemilik segala sesuatu. Dengan menyebutnya, kita seolah menegaskan bahwa hanya kepadanya tempat kita berharap, bukan kepada manusia, bukan pada pekerjaan, bukan pada angka tabungan. Zikir ini sangat dahsyat dalam menguatkan keimanan dan menyegarkan jiwa yang lelah dalam mencari nafkah. Zikir ketiga, menjelang malam setelah asar atau maghrib. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka khairul akhirah wad dunya. Dibaca 3 kali di sore hari. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan akhirat dan dunia. Zikir ini menyempurnakan doa kita. Ia bukan hanya meminta dunia yang lapang, tetapi juga akhirat yang selamat. Bukan hanya perut yang kenyang, tapi juga hati yang tenang dan kubur yang terang. Dengan zikir ini, kita meminta Allah mengarahkan rezeki kita menjadi sarana mendekat kepadanya, bukan menjauhkan diri darinya. Sahabat, zikir-zikir ini bukan hanya memiliki keutamaan duniawi, tapi juga manfaat spiritual yang sangat dalam. Memberikan ketenangan hati, menjauhkan dari was-was, stres, dan rasa gelisah. Mempercepat datangnya rezeki yang halal, menolak bala dan bahaya yang tidak terlihat. Menjadi cahaya dalam kehidupan setelah mati, membantu dalam sakaratul maut, menjadi penyelamat dari siksa kubur. Namun, keberkahan zikir ini hanya akan terasa jika dilakukan dengan ikhlas, tulus, dan istiqomah. Jangan hanya mengandalkan lisan, tetapi hadirkan juga hati dalam setiap ucapannya. Yakinlah, Allah mendengar setiap bisikan hati yang jujur. Sahabat Cahaya Guru, mari kita jadikan zikir ini sebagai rutinitas yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Bukan hanya saat kita butuh, tapi juga saat kita sedang lapang. Sebab Allah mencintai hamba-Nya yang senantiasa mengingatnya dalam segala keadaan. Mari kita mohon kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah rezeki sahabat-sahabat kami. Lapangkanlah jalan hidup mereka. Jauhkan dari kesempitan, penderitaan, dan hutang. Berikan rezeki yang berkah, halal, dan penuh ketenangan. Beri mereka kekuatan untuk istiqomah dalam mengingat-Mu. Dan semoga kita semua termasuk dalam barisan hamba-hamba pilihan yang kelak dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Ihdinas sirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.